Siniar MPD, serta teman-teman yang hadir di proposal seminar saya pada hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan proposal penelitian yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi YouTube sebagai Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Musirawas Utara. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian saya, di mana perkembangan teknologi dan informasi ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital. Salah satunya yang banyak digunakan adalah YouTube, karena menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk audio visual yang menarik dan mudah diakses. Media video dinilai mampu meningkatkan pemahaman, motivasi, dan minat belajar peserta didik, terutama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Namun, pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran ini belum digunakan secara optimal dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran guna untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, memanfaatkan layanan dan tampilan YouTube sebagai sumber belajar guru dan siswa di SMA Negeri Musirawas Utara belum optimal. Yang kedua, pengetahuan siswa mengenai situs-situs yang menyediakan bahan belajar mereka belum memadai dan optimal. Yang ketiga, masih minimnya fasilitas untuk mengakses YouTube di lingkungan sekolah. Yang keempat, siswa harus mengeluarkan biaya yang ekstra untuk mengakses YouTube di luar jam pembelajaran. Yang kelima, kurangnya pemanfaatan media tentang YouTube oleh guru dan siswa di SMA Negeri 2 Musirawas Utara. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, memanfaatkan YouTube sebagai media belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pendidikan agama Islam. Yang kedua, faktor yang mendukung dan menghambat memanfaatkan media YouTube ini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 2 Musirawas Utara. Selanjutnya rumusan masalah. Di sini ada 2. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan YouTube ini sebagai media belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri Musirawas Utara. Dan yang kedua, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemanfaatan YouTube sebagai media belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pembelajaran PAI. Tujuan penelitiannya ada 2 juga. Yang pertama, untuk menganalisis pemanfaatan YouTube sebagai media belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemanfaatan YouTube sebagai media belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, memberi dampak empiris pada pihak sekolah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai memanfaatkan YouTube sebagai media belajar. Yang kedua, digunakan sebagai salah satu sarana menambah pengetahuan dan wawasan.
penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan tematika penulisan. Dan yang kedua ada bab 2 pinjaman pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Bab 2 ada kajian teori dan pengajuan hipotesis. Yang pertama ada deskripsi teoretik. Yang pertama ada media video YouTube. Nah, ini merupakan platform yang berbagi video berbasis internet yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi konten audiovisual termasuk dalam konten video edukasi. Yang kedua ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini adalah sesuatu yang menyangkut software yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar. Yang ketiga motivasi belajar. Ini merupakan memberi semangat, arahan kepada peserta didik. Yang keempat pendidikan agama Islam ini yaitu proses menyiapkan generasi untuk memiliki peranan dan pengetahuan dalam nilai-nilai Islam. Yang bagian B yaitu penelitian yang relevan. Yang penelitian yang relevan ini ada di bab 2 yaitu pada halaman 15. Dan yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Nah, ada dua. Yang pertama saya menggunakan variabel X yaitu sebagai independen, pemanfaatan aplikasi untuk sebagai media pembelajaran. Yang kedua variabel Y yaitu dependen, motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Yang D hipotesis penelitian. Ada dua. Yang pertama hipotesis alternatif atau HA, pemanfaatan aplikasi YouTube sebagai media pembelajaran berpengaruh positif terhadap peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 2 Musirawas Utara. Yang kedua hipotesis 0 atau HO, pemanfaatan aplikasi YouTube ini sebagai media pembelajaran tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Masuk ke bagian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama metode penelitian yang saya gunakan yaitu kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel. Yang B lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang saya teliti yaitu atau yang saya akan laksanakan di SMA Negeri 2 Musirawas Utara yang terletak di Kecamatan Rawasulu, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana waktu penelitian saya akan membutuhkan waktu dari periode November sampai bulan Februari. Yang C populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SMA Negeri 2 Musirawas Utara yang mengikuti mata pelajaran PAI. Sampel yang digunakan di penelitian ini adalah sebagian peserta didik SMA Negeri 2 Musirawas Utara yang mengikuti mata pelajaran PAI yang dipilih menggunakan teknik kurvative sampling berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dan bertujuan penelitiannya. Yang B teknik pengumpulan data. Yang pertama saya menggunakan angket atau kuesioner. Angket ini digunakan sebagai instrumen utama untuk menyaring data dari responden, yaitu siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 SMA Negeri 2 Musirawas Utara. Yang kedua yaitu wawancara. Peneliti juga melakukan wawancara dengan guru pendidikan agama Islam dan beberapa siswa sebagai informan terpilih. Yang E instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian utama dalam penelitian ini yaitu angket tertutup yang disusun dalam bentuk skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5. Nah, contohnya itu ada di halaman 20. Yang F teknik analisis data. Ada dua. Yang pertama analisis deskriptif, yang kedua analisis inferensial. Yang G hipotesis statistik. Yang pertama saya menggunakan hipotesis 0 atau HO. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan itu sebagai media pembelajaran
saja. Yang